Ida di pagi hari ini semangat pagi. Senang sekali kita sekarang di Ahad 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 November 2020. Kembali kita dalam program Sajian Anak Muslim hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya adik-adik. Dan di pagi hari ini yang cerah, mungkin sedikit mendung ya untuk beberapa daerah. Semoga tetap semangat, ada yang mungkin lagi olahraga atau berkumpul bersama ayah, ibu, umi, abi di rumah sambil mendengarkan radio, baik secara langsung di frekuensi 102,6 FM atau di via streaming www.padangfm.com. Pokoknya pagi ini kita semua semangat. Kak Hamidah semangat sekali juga di pagi hari ini karena kita akan kedatangan bintang tamu luar biasa. Dan biasanya juga setiap hari Ahad Sajian Anak Muslim tidak pernah dibawa sendirian. Ada Kak Taskia. Selamat pagi Kak Taskia. Selamat pagi Kak Hamida. Iya? Selamat pagi Kak Hamida. Aduh, ini sepertinya masih ada gangguan sedikit ya untuk bagian mikrofonnya ini ya di Studio 2. Nanti kita sapa dulu Kak Taskianya, kita perbaiki dulu karena Kak Taskia udah bisa nyambung? Coba. Selamat pagi Kak Oh, Hamida. belum ya. Oke. Nanti kita perbaiki dulu. Oke, adik-adik di pagi hari ini sebelum kita berbincang bersama Kak Taskia dan juga udah ada bintang tamu kita di pagi hari ini yang luar biasa. Ini bintang tamu pagi hari ini dia hebat dalam dunia sains ya. Dan bernama Muhammad Keiza Altaf pribadi. Juara sains di mana-mana ini ya. Nanti kita bakal bincang-bincang bersama Abang Keiza. Sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Nusa Bulan Hijriah Penuh Bekah. Jangan kemana-mana, tetap di 102,6 Padang FM Radio Ranah Minang ABS SBK. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagai mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 88. Masih bersama rekan siar Kak Hamidah dan kita sapa kembali, sudah tersambung kita dengan Studio 2. Selamat pagi Kak Taskia. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Hamida. Semangat di pagi hari ini? Semangat. Semangat sekali ya. Nah Kak Taskia, gimana paginya? Lancar? Lancar. Apa yang bakalan kita bahas tadi sebelumnya Kak Hamidah sudah menyebutkan bintang tamu kita. Coba Kak Taskia sapa yang di sebelahnya dong. Sebelum tuh Taskia sapa dulu dong sahabat setia. Iya, aduh. Sapa-sapa dulu dong Kak Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Taskia menemani sahabat setia semua, tentunya dalam acara Sajian Anak Muslim. Selamat pagi sahabat setia, bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya. Kak Kia doakan semoga sahabat setia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya dalam acara Sajian Anak Muslim, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, sahabat setia, sekarang tamu kita sudah berada nih di Studio 2 Radio Suara Padang FM. Baiklah sahabat setia, untuk lebih jelasnya kita berbincang-bincang dulu deh dengan tamu kita, yaitu Bang Muhammad Keiza Altaf pribadi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang
Bang Keiza ya? Iya, Bang Keiza. Bang Keiza, gimana kabarnya hari ini Bang Keiza? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Ya, semangat pagi nih. Ya, semangat. Semangat sekali ya, nampak tuh dari wajahnya udah berseri-seri ya. Membagikan inspirasi untuk adik-adik semua di rumah. Ya. Gimana Kak Taskia? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Kak Hamidah. Lanjut. Ya. Nah, ngomong-ngomong Bang Keisha banyak prestasinya ya? Ya, alhamdulillah banyak prestasinya. Prestasi seperti apa itu Bang Keiza? Prestasi selama Keiza SD, alhamdulillah sudah mengumpulkan lebih kurang 33 piala yang sudah dikumpulkan sejak SD, alhamdulillah. 33 piala itu semuanya di bidang sains kah? Seperti yang Kak Hamidah baca nih di pengalamannya nih. Ini sains semua. Apa dari SD suka sains gitu? Ya, dari SD suka sains. Tapi tidak semua piala itu dari bidang sains. Ada juga dari bidang tahfiz dan agama Al-Quran juga ada. Lalu di bidang musik juga, di bidang drum. Luar biasa. Langsung kagum nih Kak Hamidah. Musik berarti juga ya? Ya, musik ya juga. Juga tahfiz. Ya, tahfiz. Itu bagaimana cara pembagian seperti itu Bang Keiza? Setiap hari ada setiap hari kadang belajar sains gitu ya? Ya, biasanya terus waktu SD sebelum biasanya lomba-lomba itu seharian itu bahas soal matematika. Lalu sebelum lomba itu pokoknya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan pikiran supaya bisa menjawab soal-soal lomba itu. Biar lebih rileks ya pada saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar lebih rileks, lebih tenang lagi dalam menghadapi lomba, dan semoga terbukti sekarang bisa menjadi pemenang dan meraih beberapa piala-piala ya. Baik di bidang sains tadi, terus tahfiz dan juga musik. Musiknya genre apa ini Bang Keiza? Penasaran nih Kak Hamidah. Musik biasanya Keiza suka main drum. Bagian drum ya? Iya, main drum. Berarti dari kecil juga suka drummer? Iya, dari kecil udah dibeliin drum kecil gitu untuk main drum. Iya. Ada cita-cita jadi drummer terkenal gitu ya? Oh, cita-cita sih enggak, tapi cuma hobi untuk main drum. Iya. Tapi bisa menjadi bakat juga ya? Iya, bisa menjadi bakat. Kak Keiza lagi. Kak Taskia, namanya hampir mirip nih. Taskia sama Keiza. Kak Taskia, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada Kak Hamidah. Lanjut, coba ditanya. Bang Keiza, kalau boleh Taskia dan sahabat setia tahu, bagaimana sih awalnya Bang Keiza bisa banyak prestasinya? Awalnya di sekolah itu ada bina prestasi untuk siapa yang minat, untuk yang hobi matematika. Jadi sebelum masuk bina prestasi di tes dulu siapa yang mampu untuk ikut bina prestasi, diikutkan. Sekali 2 minggu di sekolah ada bina prestasi. Keiza ikut bina prestasi itu dari kelas 3. Dari kelas 3 SD ya? Iya, dari kelas 3. Di sekolah Al-Azhar 32 Padang. Sekolah Al-Azhar itu memang terkenal ya dalam pembinaan ekstrakurikuler anak-anaknya dan juga bagian akademik. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Bang Keiza, pada saat pembinaan prestasi seperti itu apa yang dipilih duluan? Kan banyak tuh prestasi-prestasi, kan nggak satu sains saja tadi Kak Hamidah dengar. Nah, yang paling pertama waktu itu Bang Keiza pilih apa? Pertama dites semua mata pelajaran kan. Terus dipilih sama gurunya untuk orang yang memang memiliki bakat untuk di bidang tertentu. Saat itu Keiza dapatnya gurunya mengarahkan ke bidang matematika. Jadi dimasukkanlah Keiza di bina prestasi matematika. Berarti memang
kayaknya nih anak nih bakat banget ya di bagian matematika. Keiza sendiri juga menyukai matematika dan dunia sains ya. Kalau boleh Kak Hamidah tahu, apa sih yang menyebabkan Bang Keiza itu menyukai dunia sains? Yang menyebabkan pertama kali, kayaknya aku suka sains deh. Bisa diceritain sedikit gak Bang Keiza? Kenapa bisa suka sains? Pertama dari masuk SD, saat pelajaran matematika itu udah dilihat, rasanya seru. Senang aja gitu. Iya, senang ya. Ya seru, ada pelajaran matematika gini, ada tambah-tambah kurang-kurang gitu kan. Lalu di kelas 3 waktu tes itu emang udah ditujukan Keiza ke Bina Prestasi Matematika. Emang udah bakat lah, udah terasa udah terasa mudah lah matematika itu bagi Keiza gitu. Berarti memang udah suka, berawal dari suka dulu dengan dunia matematika, terus diarahkan nih sama guru-gurunya di Bina Prestasi. Kalau Kak Aminda tanya lagi nih, Bang Keiza, pada saat bisa menjawab pertanyaan dari guru di kelas, senang banget gak sih? Wah, itu rasanya senang sekali kalau menjawab pertanyaan dari guru. Apalagi bisa menjawab di papan tulis soal yang udah dikasih di papan tulis ya. Ada rasa kesenangan tersendiri ketika bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru di depan kelas dan berhasil. Lalu dibina dan juga menjadi anak yang prestasi seperti ini. Adik-adik semua dimanapun berada. Dan matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan. Bukan, matematika bukanlah pelajaran yang menakutkan. Kasih sedikit dong tipsnya supaya nggak jadi pemikiran buat adik-adik semua yang tidak menyukai matematika. Jangan di dalam hati sudah ditanamkan matematika itu sebagai pelajaran yang menakutkan. Pelajaran yang susah gitu ya. Jadikanlah di hati itu matematika itu pokoknya pelajarannya yang menyenangkan matematika itu. Rajin berlatih, rajin bertanya, rajin buat soal gitu ya, menjawab soal agar jadi mudah. Karena matematika itu intinya berlatih, bukan begitu ya Bang Keiza? Iya, harus berlatih. Karena matematika itu nggak bisa kalau tidak berlatih itu. Materi-materi yang sudah dipelajari itu bisa hilang atau gimana ya, nggak terasa lagi gitu maksudnya. Harus rajin berlatih pokoknya gitu. Iya, dan ini juga berhubungan ya dengan tahfiz, yang mana kita juga harus sering-sering untuk yang namanya murojaah. Iya, murojaah. Selalu sering-sering berlatih juga. Iya. Jadi 11-12 antara matematika dan juga tahfiz harus disukai dulu, disenangi dulu, dan sering berlatih, akhirnya kita bisa menjadi ahli di dalamnya. Begitu ya Bang Keiza ya? Iya, begitu ya. Bagaimana Kak Taskia, udah mulai ada ketertarikan untuk dunia matematika dan tahfiz sepertinya ini? Udah ada, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita memutarkan sebuah lagu ini? Ada, Kak Hamidah. Silakan. Kalau boleh Taskia dan sahabat setia tahu, itu belajarnya sama siapa sih? Atau Abang Keiza pernah nggak ikut les atau kursus-kursus gitu? Yang paling utama yaitu support orang tua dan support guru-guru di SD Islam Al-Azhar 32 Padang, dan guru-guru les yang setiap hari, apalagi sebelum Olimpiade Sains Nasional itu, dalam sehari itu sampai larut malam pun Keiza tetap les untuk melatih supaya terbaik lah untuk Olimpiade Sains Nasional itu. Tetap semangat ya? Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali semangatnya sampai tengah malam ini adik-adik sahabat setia di rumah. Ya ampun, ini harus menjadi motivasi, dan juga Bang Keiza secara tidak langsung juga memotivasi Kak Hamidah untuk lebih sering belajar dan juga berlatih di rumah agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kak Taskia juga begitu? Juga begitu dong. Juga begitu dong. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang seru kita bersama Bang Keiza di pagi hari ini, adik-adik dimanapun berada ya, kita dengarkan dulu sebuah lagu kembali. Ada Rumah Amalia dengan Hari Ini Ku Bahagia. Tetap di 102,6 Padang FM, Radio Ranah Minang, ABS SBK.
Masih bersama rekan siar Hamidah dan juga Kak Taskia dalam program Sajian Anak Muslim. Dan juga bersama bintang tamu luar biasa kita, adik-adik sahabat setia, dengan Bang Keiza. Sebelumnya tadi kita berbincang-bincang ya Bang ya, tentang bagian dunia sains dan juga matematika bukanlah ilmu yang menakutkan, tapi ilmu yang menyenangkan ketika kita rajin belajar, berlatih. Begitu Bang Keiza? Iya begitu Kak. Amin. Nah Kak Taskia, ada kembali yang ingin ditanyakan? Ada Kak Hamidah. Ya silakan. Tadi kan trik-triknya udah Bang Keiza jelaskan. Lalu ada nggak yang lebih spesifik yang Bang Keiza lakukan? Misalnya les kah, latihan kah? Ya kalau misalnya les atau latihan itu, misalnya di jadwal sekolah dari pagi sampai sore itu di jadwal sekolah, latihannya sama guru di SD Al Azhar sama Bu Ana di sekolah. Setelah pulang sekolah langsung pergi les ke tempat guru privat sampai biasanya itu malam. Pertamanya les ke guru ini, habis les ke guru ini ke les tempat lain lagi. Tempat lain lagi ya. Yes. Dan Bang Keiza nggak ada bermain? Mainnya biasanya Sabtu Minggu atau malam aja biasanya. Sabtu Minggu khusus untuk hari bermain ya? Iya, hari libur. Ini jadi pelajaran juga buat kita semua ya adik-adik. Kalau bermain itu harus ada waktunya. Kalau belajar juga disediakan waktunya, biar kita bisa menjadi anak yang berprestasi. Iya betul Kak. Nih Kak Hamidah, lihat pengalamannya Bang Keiza, tertarik dalam suatu apa namanya itu ya, juara lomba robotik. Nah, iya, pernah juga waktu kelas 3 ada ekskul robotik di sekolah. Jadi Keiza mau coba ikut. Ya. Lalu dirakit kayak mobil balap itu, mainan mobil balap kayak Tamiya. Terus dirakit pakai dinamo. Lalu rupanya ada lomba di UNP. Jadi Keiza coba-coba ikut aja. Rupanya bisa sampai nomor 4. Nomor 4 besar ya, bagian robotik. Berarti ini multitasking sekali ini Bang Keiza. Ya, bukan begitu Kak Taskia? Iya. Dalam matematika juga. Terus dalam musik drummer juga. Tahfiz juga. Aduh, ini luar biasa seperti ini. Salut nih, kayak gini nih. Dan siapa nih yang ngajarin bisa membagi-bagi seperti itu? Yang ngajarin Bang Keiza siapa Bang? Terutama orang tua, papa, mama yang selalu mensupport untuk belajar ini. Kadang-kadang juga ditolong oleh papa, mama juga. Terus oma juga yang sering membantu juga di rumah. Lalu guru-guru di sekolah dan guru-guru les yang biasanya Keiza latihan. Latihan-latihan soal lah pokoknya gitu. Berarti ya adik-adik, Bapak Ibu sahabat setia dimanapun berada, yang namanya dukungan kepada anak itu memang sangat diperlukan hingga bisa membuat seorang anak tuh anak yang berprestasi, anak yang bisa membanggakan orang tua, baik juga bisa membanggakan bangsa, negara dan juga agama. Lihat nih seperti Bang Keiza, bukan hanya di bidang akademis aja yang dikuasai, tapi juga ada di bidang agama seperti tahfiz ya. Kalau boleh tahu ini Bang Keiza udah berapa juz nih hafalannya? Sudah menuju 3 juz. 3 juz ya? Iya 3 juz. Alhamdulillah. Kak Hamidah aja 1 juz, belum putus ini. Bagaimana Kak Taskia? Udah berapa juz hafalannya? 2 juz Kak. 2 juz. Aduh Kak Hamidah kalah ini sepertinya. Harusnya dikejar lagi ini hafalannya ya, biar bisa seperti Bang Keiza dan juga Kak Taskia yang semangat juga mempelajari Al-Quran. Jadi yang dipelajari bukan bidang akademik aja ya, agama juga harus didekati biar kita bisa lebih terarah lagi ilmunya. Begitu Bang Keiza? Iya begitu Kak. Amin. Alhamdulillah.
Kak Taskia ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada Kak Hamidah. Silakan. Ya. Nah, Bang Keisha, saat Bang Keisha belajar itu ada nggak hambatannya? Untuk saat ini hambatan yang sangat Keza rasakan yaitu saat sekarang Mama Keza berada di Aceh, Keza di Padang. Lalu tapi Mama selalu support walaupun jauh dari Keza, tapi Mama selalu support bisa melalui Zoom atau telepon juga, komunikasi selalu jalan. Wah, luar biasa ya. Walaupun jauh dari Mama, semangatnya tetap terjaga. Salam dong buat mamanya. Mana tahu Mama juga mendengarkan di via streaming nih di www.padangfm.com. Salam buat mamanya ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga mamanya dengar. Ini lihat Kak, Bang Keizanya luar biasa banget hari ini, berseri-seri wajahnya dan juga melambangkan anak yang berprestasi. Ini menjadi pelajaran juga untuk ayah ibu di rumah agar selalu mensupport anaknya biar bisa menjadi anak yang berprestasi. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangannya ya Bang Keiza dan juga Kak Taskia, kita putar dulu sebuah lagu. Tapi sebelum itu Kak Hamidah ingin membacakan sebuah mutiara hikmah dulu. Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Terjemahan surat Al-A'raf ayat 199. Terima kasih karena masih setia di program Sajian Anak Muslim. Sekarang sudah hadir kembali ya kita bertiga dengan pembahasan yang menarik ini sama Bang Keiza dan juga Kak Taskia. Nah, Kak Taskia udah lihat-lihat Kak Hamidah ini ingin sepertinya bertanya kembali nih sama Bang Keizanya. Silakan, Kak Taskia. Nah, Bang Keisha kan banyak prestasinya tuh. Ada sains, tahfiz, pemain drum. Bang Keisha cita-citanya ke depannya apa? Mau jadi ustadz kah? Insinyur kah? Pemain drum terhebat kah? Mau jadi apa Bang besoknya? Dari sebanyak prestasi yang Keza raih dari tahfiz, sains, dan drum, Keza lebih memilih ke sains. Jadi cita-cita yang Keza inginkan itu adalah dokter. Jadi dokter. Ya, jadi dokter. Wah, luar biasa ya Bang Keiza. Ingin jadi dokter umum atau dokter spesialis ini Bang Keiza? Belum kepikiran, tapi mungkin maunya dokter spesialis mungkin. Dokter spesialis ya. Apa yang membuat Bang Keiza itu ingin menjadi dokter? Faktor pendorongnya itu apa? Karena terutama ingin membantu orang, menyehatkan orang, dan di rumah oma, bunda, mama itu orang kesehatan semua. Jadi itulah faktor pendorong Keza ingin jadi dokter. Ingin seperti bunda dan oma ya? Iya. Lihat bunda sama oma menjadi dokter itu keren gitu di mata Keiza, seperti itu? Iya, keren sekali kalau jadi dokter gitu. Iya, bisa membantu orang, juga bisa membantu dalam menyembuhkan penyakit ya. Sebenarnya menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ikhtiarnya itu memang bersama dengan dokter. Iya, membantu pasien untuk bisa, berusaha untuk ikhtiarnya ya. Biar lebih sehat, bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan kembali ke Hamidah, lihat-lihat lagi nih data prestasinya Bang Keiza yang luar biasa banyak ini ya. Ada juga di bidang pramuka. Dan ini bidang pramukanya tingkatan lomba nasional. Seperti apa itu Bang Keiza? Itu jambore nasional tingkat Al-Azhar se-Indonesia. Jadi di SD Al-Azhar itu ada ekskul pramuka. Jadi ada untuk di tes masuk ekskul pramuka itu dites semua anak
Jadi Keza dia diambil 16 orang, Keza masuk ke dalam 16 itu iya, ya. dalam Jadi lolos. jadi ketua regu. Ketua Iya. regu lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini tepuk tangannya nih lebih banyak ini sepertinya. Udah drummer juga pramuka, robotik, tahfiz, matematika, sains, pengen jadi dokter. Ya ampun, ini luar biasa sekali dukungan orang tuanya yang benar-benar memang mensupport apa yang ingin Bang Keiza lakukan ya. Iya. Jadi semuanya bisa terrealisasikan dengan baik, hingga kalau bisa nih adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun bisa dilihat nih, Kak Hamidah juga membaca satu-satu prestasi yang ada sama Bang Keiza ini memang luar biasa, multitasking sekali ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya Alhamdulillah. ampun. Aduh Kak Taskia, masih ada yang ditanyakan lagi? Masih ada Kak Hamidah. Oke, silahkan. Apa sih motivasi yang diberi oleh orang tua Bang Keiza untuk mendukung Bang Keiza saat belajar? Motivasinya adalah Dukungan hadiah seperti apa? Ada dikasih apa jalan-jalan gitu? Dari orang tua diberi semangat untuk terus berlatih, belajar dan menjawab soal. Lalu kalau ada lomba itu setiap malam sebelum lombanya itu Keiza dengan papa mama juga berlatih untuk mengulang-ulang soal kembali. Dan kalau besoknya lomba disupport, diantarkan dan ditunggu biasanya. Ya, lalu kalau misalnya masuk final diberi selamat, diberi dorongan supaya diberi trik-trik untuk menjawab soal final supaya bisa lebih mudah gitu menjawab soal untuk final. Dan kalau juara kadang-kadang juga diberi hadiah oleh mama papa, juga diberi selamat. Jadi seperti itu. Jadi lebih Wah, semangat. luar biasa. Iya. Ya luar biasa ini, jadi makin semangat ya. Tadi Kak Hamidah dengar diberi trik sama bunda sama ayah. Iya. Seperti apa dong? Contohin satu aja. Seperti kalau misalnya lombanya itu ada sistem minus, misalnya kalau benar plus 4, salah minus 1. Jadi soal yang benar-benar Keiza nggak tahu atau ragu jawabnya, nggak usah dijawab. Jadi ditinggalkan aja, dikosongin gitu. Jadi dikasih trik ya sebelum masuk ke lomba, biar kita lebih tahu ini jalan lombanya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Luar biasa, ayah bundanya sepertinya membuat motivasi Kak Hamidah juga nih untuk menjadi orang tua yang baik di masa depan gitu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bang Keiza dan juga bersama Kak Taskia ya Kak ya. Iya. Kita dengarkan dulu mutiara hikmah yang lewat dan juga informasi terkini dari VOA Washington DC. Setelah itu baru kita kembali lagi berbincang bersama Bang Keiza. Tetap di 102,6 Padang FM, Radio Ranah Minang, ABS SBK. Kembali dalam program Sajian Anak Muslim bersama Kak Ami dan juga Kak Taskia, dan juga bintang tamu kita Muhammad Keiza Altaf Pribadi, anak berprestasi sains. Ternyata setelah dikulik-kulik ini adik-adik, Bang Keiza ini bukan berprestasi dalam bidang sains juga, ada di bidang pramuka, tahfiz, robotik juga. Luar biasa. Ini adalah bentuk anak yang berhasil karena penuh dari dukungan orang tuanya yang tiada henti-hentinya untuk mendukung Bang Keiza dalam meraih prestasi-prestasi sesuai dengan apa yang disenangi oleh Bang Keiza sendiri. Bukan begitu Bang Keiza? Iya begitu Kak Ami. Oke. Nah Kak Taskia udah lihat-lihat lagi, sepertinya ada yang mau dipertanyakan. Silahkan Kakak. Ada Kak Hamidah. Mhm. Gimana Bang Keiza
menyeimbangkan antara belajar dan bermain, kita kan butuh refreshing juga. Bagaimana Bang Keza menyeimbangkannya? Kalau cara mengimbangkannya, kalau waktu belajar ya belajar, kalau emang diperbolehkan untuk main ya main gitu. Misalnya kalau waktu itu setelah belajar itu kalau ditanyain ke papa, Pak Keza udah boleh main Pak? Kalau udah diperbolehkan sama papa baru Keza pergi main gitu. Berarti memang ada aturannya, jam-jam bermain dan juga ini jam untuk belajar ya, biar seimbang maksudnya ya, Bang Keza. Dan untuk adik-adik sahabat setia dan juga Bapak Ibu sahabat setia yang ingin bertanya-tanya juga bersama Bang Keza di pagi hari ini, bisa langsung saja bergabung di 0751705488. Hamidah tunggu dan Kak Taskia tunggu juga hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kita lanjut perbincangannya ini ya Bang Keza. Tadi sebelumnya bilang memang ada batasan antara jam waktu belajar dan jam waktu bermain. Apakah Bang Keza sendiri pernah nggak merasakan bosan atau jenuh dalam belajar? Kalau bosan dan jenuh itu pasti pernah, tapi kalau niatnya udah emang mau belajar, ya pasti kita mau aja belajar. Semangat ya belajar, apalagi didorong, disemangatin terus oleh ayah dan juga ibu. Kalau misalnya bosan, dibilang ke mama atau papa, Pak Keza bosan, ya udah diistirahatkan sebentar, lalu abis itu baru belajar lagi gitu. Berarti memang ada walaupun manusiawi ya, manusiawi untuk merasakan bosan, apalagi yang dilihat angka-angka seperti itu. Pernah nggak sih merasakan ketika sedang latihan matematika, melihat angka-angka seperti itu, merasakan pusing? Pernah, tapi nggak pusing kayak sampai stres atau sampai apa, nggak pernah. Pusing sih pernah, tapi nggak terlalu pusing sekali. Kalau misalnya pusing ya istirahat dulu gitu. Istirahat dulu ya, soalnya ini dipertanyakan oleh teman Kak Ami ini ya, bertanya, wah luar biasa sekali tuh Bang Keza yang sangat menyukai matematika, apakah nggak pusing tuh pada saat lihat rumus-rumus atau melihat huruf angka-angka perkalian, pembagian, kuadrat, apa segala macam seperti itu. Pertanyaannya panjang nih, Kak Ami dah singkatkan aja gitu ya, ini pertanyaan melalui WA. Dan juga Kak Taskia, masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Masih ada Kak Hamidah. Ya, silakan Kakak. Ada nggak yang disiplinkan atau diterapkan oleh Papa Bang Keza di rumah? Kalau disiplin dalam bermain atau main HP gitu kan, masa sekarang pasti ada aturannya. Main keluar itu, main game di HP itu bolehnya sore, ada jadwalnya gitu. Kalau main HP itu di hari sekolah itu bolehnya cuma 1 jam dari habis maghrib gitu. Oh, memang dari permainan HP game ya? Iya. Game apa yang Bang Keza suka? Game itu survival, Free Fire ya. Free Fire ya. Memang lebih menantang gitu ya. Biar lebih semangat menantang. Dan juga pada saat Free Fire itu Bang Keza merasakan senang nggak sih pada saat bermain seperti itu? Pastinya iya, senang ya. Agak rileks sedikit ya. Iya. Oke. Nah, Kak Taskia, ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada lagi Kak Hamidah. Iya. Sekarang ini di area pandemi, semua kan banyak terbatas. Ada nggak kesulitan Bang Keza belajar di saat pandemi ini? Kesulitan belajarnya yaitu kurang memahami materi yang diberi guru, karena kadang-kadang cuma materi dari G-School atau Classroom dan cuma YouTube, jadi kurang memahami. Jadi kalau kalau kita belajar online gini lebih fokus ke nilai daripada materi, kayaknya seperti itu kalau Keza gitu ya. Jadi memang
membutuhkan yang namanya kedekatan dengan seorang guru Iya. agar lebih paham dan juga lebih mengerti, lebih nempel lagi Iya. materi yang disampaikan daripada melalui media digital, Iya, begitu ya Bang kurang, Reza? Ya, kalau melalui media digital tuh kurang memahami pelajaran yang diberi Iya. guru. Ya. Dia karena langsung lewat aja ya, nggak ada yang bertanya Iya. apakah mengerti atau tidak, atau nggak tahu, yang penting videonya ada gitu ya. Iya. Dan sekarang sekolah di SMP 1 Kota Padang. Iya, alhamdulillah dapat masuk SMP Negeri 1 Padang. Luar biasa, SMP terfavorit juga ya Ya, di Kota Padang. masuk ke SMP Negeri 1 Padang karena juara satu OSN tingkat Kota Padang gitu. Udah dapat jalur prestasi, bisa milih SMP mana aja gitu. Melalui jalur prestasi ini adik-adik sahabat setia, luar biasa, Masya Allah, terkagum-kagum Kak Hamidah hingga sekarang ini ya. Dan di sekolah SMP Negeri 1 Padang ini ada prestasi terbaru lagi dari Bang Keiza tersendiri dari lomba-lombanya. Karena masih kelas 7 jadi masih ada kakak-kakak yang juga ikut lomba, jadi belum bisa menandinginya. Lomba-lomba tetap diikuti tapi belum bisa misalnya masuk ke babak selanjutnya, itu belum bisa, belum. Ada hambatan tersendiri Biasanya nggak? hanya sampai final, kalau juara nggak bisa. Oh begitu. Ya. Ada hambatan tersendiri nggak berlomba di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Hambatannya cuma karena online, jadi kalau misalnya sedang lomba sistemnya error jadi susah gitu. Oh begitu. Kalau misalnya sedang langsung gitu kan tinggal gini, kalau karena nggak perlu sistem kan. Iya. Cuma jawab gini, kalau soalnya pun ada yang bermasalah tinggal tanya ke guru. Kalau online kayak ini, kalau soalnya bermasalah susah nanya-nanya gitu maksudnya. Ya. Susah ya. Iya. Lebih karena semua sistem online. Dari lomba-lomba yang pernah Bang Keiza ikuti, lomba mana yang paling Bang Keiza teringat gitu, menjadi kenangan yang sangat luar biasa? Selama SD. Terserah mau SD mau SMP. Yang pastinya yang paling berkesan itu yang OSN tingkat Kota Padang itu. OSN tingkat Kota Padang. Bisa Iya. diceritakan sedikit bagaimana perlombaannya, mengapa bisa menjadi berkesan bagi Bang Keiza? Waktu sebelum OSN itu kan ada OSN tingkat kecamatan. Ya. Waktu OSN tingkat kecamatan itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya Keiza itu baru pulang dari Jambore Nasional di Cibubur. Jadi malamnya Keiza sempatkan belajar, sempatkan itu latihan-latihan soal. Ya. Jadi besoknya langsung lomba di OSN kecamatan dan alhamdulillah Keiza dapat juara 1 di kecamatan. Ya. Lalu mempersiapkan diri, latihan terus, kerjakan soal terus, latihan-latihan terus, sampai waktunya untuk OSN Kota Padang. Latihan soalnya itu kadang-kadang sampai malam, diantarkan juga, alhamdulillah support mama papa juga, diantarin ke tempat guru lesnya sampai malam juga bisa. Terus pada hari itu pesertanya ramai sekali, jadi agak deg-degan gitu untuk menjawab soal. Keiza bawa relax, terus relax berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah terus. Dalam alhamdulillah nilai Keiza tinggi dan dapat juara 1 OSN di Kota Padang. Dengan doa dan juga latihan yang tiada henti, Iya. akhirnya walaupun dalam kondisi yang sedikit tidak nyaman karena ramai dan juga sebelumnya pada saat di kecamatan ya Bang Keiza, Iya. sistem kebut semalam. Iya, sistem kebun. Sistem kebut semalam akhirnya bisa meraih OSN nasional dan hingga kini bisa memilih SMP mana yang ingin dimasuki, dan sekarang Bang Keiza pun menjadi salah satu siswa di SMP Negeri 1 Padang. Iya. Nah, Kak Taskia, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Kak Hamidah. Silahkan Kakak. Siapa guru yang paling berjasa dalam mengajarkan Bang Keiza? Kalau guru yang paling berjasa itu adalah Bu Anas, yang melatih Keiza dari guru SD Al Azhar, dan juga guru Keiza Bu Desi
Dan juga guru-guru privat Keza, yaitu Bunda Rika, Kak Pit, Pak Ade, dan Pak Yusron juga itu sangat mensupport Keza untuk lomba-lomba, melatih terus. Pokoknya selalu support lah guru-guru itu. Memang guru salah satu orang tua, bukan salah satu ya, namanya itu menjadi orang tua kedua pada saat di sekolah ya, Bang Keiza ya, membimbing Bang Keiza agar bisa menjadi anak yang lebih berprestasi lagi dan juga terarah. Dan Kak Hamidah lihat kembali ini ya Bang Keiza, kalau masalah tahfiz ini juga pernah meraih menang lomba tahfiz ya. Alhamdulillah pernah. Itu bagaimana tuh ceritanya tuh Bang Keiza? Kalau tahfiz tuh Keza dari TPA di masjid dekat rumah itu, Keza TPA, lalu diinformasikan dari guru ustadz di masjid itu bahwa ada lomba tahfiz. Pokoknya untuk tingkat kecamatan. Lalu yang ditunjuk dari TPA itu Keza untuk lomba tahfiz. Jadi setiap hari teman-teman lagi ngaji TPA, Keza dibimbing terus untuk tahfiz, disupport, dibimbing. Dan di rumah pun mama, papa, oma, opa pun juga mensupport, melatih, dan ikut juga melatih Keza untuk menghafal Al-Quran. Murojaah bersama murojaah bersama ya gitu. Pada saat hari lombanya, papa dan mama juga ikut mengantar waktu itu lomba, dan juga melihat waktu Keza lomba itu, dan alhamdulillah lancar lombanya waktu itu. Setelah itu menunggu pengumuman, dan alhamdulillah hasilnya Keza juara 1 tingkat kecamatan Padang Timur. Alhamdulillah, memang benar-benar dukungan orang tua ya Kak Taskia. Iya, dukungan orang tua memang sangat berpengaruh kepada anak dalam meraih prestasi. Sepertinya nanti Kak Hamidah juga ingin bertanya-tanya gimana Bang Keiza dalam lomba tahfiz dengan membacakan salah satu ayat ya. Nanti sesudah ini kita dengarkan dulu sebuah musik dan juga pesan-pesan yang akan lewat. Tetap di 102,6 Padang FM, Radio Ranah Minang, ABS SBK. Terima kasih karena masih setia di 102,6 FM radionya Ranah Minang, ABS SBK, atau bisa juga didengarkan di via streaming www.padangfm.com. Dan bagi adik-adik atau juga Bapak Ibu sahabat setia yang ingin bergabung, bertanya-tanya juga bersama Bang Keiza di pagi hari ini, masih Hamidah tunggu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung saja hubungi di 0751 7054888. Kak Taskia, Bang Keiza, masih semangat ya? Semangat di pagi hari ini. Dan Kak Taskia sudah melihat-lihat kembali nih ke arah Kak Hamidah ini. Sepertinya ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan Kakak. Dari sekian banyaknya prestasi yang sudah Bang Keiza ikuti, apakah sains, tahfiz, drum, matematika, apa sih yang akan Bang Keiza sampaikan kepada mama, papa, dan guru-guru Bang Keiza? Yang Keiza mau sampaikan ke mama, papa, dan guru-guru, yaitu banyak-banyak terima kasih kepada mama, papa, dan juga opa, oma, dan guru-guru les, guru-guru sekolah, karena atas supportnya, doanya, dan juga bantuannya untuk Keiza bisa sampai saat ini. Iya. Merasa terima kasih sekali ya. Sangat-sangat terima kasih kepada karena dukungan yang sangat luar biasa, dihantarkan sampai ke tempat lomba, ditunggui, hingga Keiza pun memiliki motivasi untuk menjadi mama yang merupakan orang kesehatan juga ya. Keiza ingin menjadi seorang dokter. Insya Allah besok ingin menjadi dokter spesialis. Ada lagi yang ingin disampaikan Bang Keiza? Dan juga Keiza mau berterima kasih juga kepada adik-adik Keiza yang selalu mensupport abangnya juga,
mendoakan abangnya juga. Dan pokoknya dia banyak support supaya abangnya bisa sampai saat ini gitu. Kak Hamidah lihat adik Bang Keiza ada 2 orang ya? Iya, ada. Siapa namanya? Yang adik yang di bawah Keiza namanya Kaila, dan yang paling kecil namanya Khalisa. Sayang sama kedua-duanya? Sangat sayang sekali. Lucu-lucu ya? Iya, lucu-lucu. Umurnya berapa itu Bang Keiza? Yang kalau yang di bawah Keiza umurnya 11 tahun. Terus yang yang paling kecil umurnya hampir 7 tahun. Kalau misalnya Bang Keiza sedang belajar nih, ada nggak adiknya ganggu-gangguin Bang Keiza? Ada, tapi nggak terlalu mengganggu kayak sampai terganggu sekali, nggak pernah. Ya? Iya. Senang ya malahan diganggu ya. Senang, iya. Rame gitu kesannya ya. Dan ya namanya juga adik, pengen main sama abangnya, lihat abangnya belajar juga pengen belajar. Pernah belajar bareng nggak bersama adik-adiknya di rumah? Pernah. Sering ngajak belajar bareng? Sering. Biasanya kalau misalnya Keiza juga lagi les, dia mau ikut, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Rasa ditemani ya? Iya, nggak apa ditemani gitu. Kak Taskia, masih ada yang ditanyakan? Sudah? Masih ada, Kak. Oh, masih ada. Silahkan Kakak. Ya. Ya, bagaimana Kak Taskia, masih ada pertanyaannya atau belum? Nah, Bang Keiza, ada nggak pesan yang akan disampaikan kepada adik-adik Bang Keiza yang ada di rumah? Pesan yang Keiza sampaikan ke adik-adik yang di rumah, Keiza, abang terima kasih kepada adik-adik yang sudah mensupport abang selalu. Juga biasanya kalau abang pergi lomba ikut juga menemani, dan pokoknya selalu support, selalu mendoakan. Pokoknya banyak terima kasih kepada adik-adik juga. Adik-adiknya juga ada ikut lomba gitu Bang Keiza? Iya, pernah ikut lomba juga. Lomba apa aja itu? Kadang-kadang kalau misalnya Keiza ikut lomba matematika, dia ngikut juga lomba matematika gitu. Ya. Alhamdulillah ada yang menang gitu ya Bang ya? Oh enggak, karena dia enggak terlalu hobi di matematika, jadi cuma ngikut gitu. Karena dia adik Keiza itu hobinya bukan matematika, tapi dia hobinya sangat hobi dinyanyi. Di bagian seni ya? Iya, di bagian seni. Berarti lebih ini seni. suara adiknya sepertinya bagus sekali nih. Dan tadi sebelum kita berbincang tadi ya, Kak Hamidah itu penasaran apa sih, coba deh gitu, bukan apa sih ya, coba deh Bang Keiza membacakan 1 ayat pada saat lomba tahfiz. Boleh? Satu surat ya. Terserah, mau 1 surat atau apa, boleh ya? Oh iya, oke. Oke, kita dengarkan bersama ya adik-adik dan juga Bapak Ibu setia dimanapun berada. Kita dengarkan suara bacaan tahfiz dari Bang Keiza. Silakan Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada
wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahum marrahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba
Zalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Surat An-Naba ya Bang Keiza, surat pertama dalam juz 30. Iya. Dan Keza mau mempromosikan YouTube Keza yang isinya juga Keza membaca juz 30 dan ayat Al-Quran lainnya. Masya Allah, luar biasa. Prestasinya banyak, bukan satu bidang aja, matematika iya. Ada juga di sini Kak Hamidah lihat bahasa Inggris juga iya ya? Iya, bahasa Inggris juga. Sains juga, pramuka. Juga menyukai dunia seni bagian drummer. Dekat dengan agama. Betapa luar biasanya anak seperti ini. Bapak Ibu sahabat setia dan adik-adik yang di rumah, jangan pernah untuk menyerah menggali potensi melalui apa yang kita suka, bilang sama orang tua dan dukung bersama agar bisa menjadi anak yang berprestasi. Bahagia Bang Keiza sekarang ya, Iya, bisa meraih prestasi di bidang-bidang yang Bang Keiza sendiri suka dengan hal itu. Iya. Dan sebelum kita lanjut kembali ke perbincangan selanjutnya, masih ada yang ingin Kak Hamidah tanyakan, masih ada penasaran ini, kita dengarkan dulu sebuah lagu. Sebelum itu, suatu mutiara hikmah. Melarang anak bermain dan memaksanya belajar dapat mematikan hatinya dan mengurangi kecerdasannya serta dapat mempersulit hidupnya. Akibatnya, anak akan mencari upaya agar terbebas dari kegiatan belajar. Dari seorang ulama di Indonesia. Tetap di 102,6 Padang FM, Radio Ranah Minang, ABS SPK. Muhammad Keiza Altaf pribadi, seorang anak yang memiliki sejuta prestasi dan juga ingin menjadi anak ahli sains. Luar biasa bintang tamu kita pada pagi hari ini ya. Adik-adik di rumah dan juga Bapak Ibu sahabat setia, anak yang berprestasi seperti ini memang butuh dorongan yang luar biasa dari orang tua dan juga guru-guru di sekolah hingga bisa seperti sekarang. Bukan di bidang akademik saja yang dikuasai, juga ada di bidang seni dan agama. Hafal 3 juz. Dan juga bisa dalam ilmu sosialisasi seperti pramuka juga diikuti. Anak-anak seperti ini memang membutuhkan yang namanya dorongan dari orang tua dan orang-orang di sekitar dalam lingkungan yang baik. Kak Taskia, masih semangat ya? Masih semangat. Bang Keiza, masih semangat? Masih semangat Kak. Semangat sekali ya. Ada yang ingin disampaikan Kak Taskia? Ada Kak Hamidah. Ya, silakan. Terima kasih Bang Keiza sudah hadir di Radio Padang FM. Semoga kedepannya Bang Keiza lebih hebat dan cita-cita Bang Keiza tercapai. Amin. Amin. Mudah-mudahan sahabat setia juga termotivasi ya, kayak Abang Keiza. Nah, Bang Keiza, ada nggak pesan yang akan Bang Keiza sampaikan? Pesan yang Keiza mau sampaikan kepada teman-teman, terutama adik-adik, jangan pernah takut sama matematika. Cintailah matematika karena matematika itu sangat menyenangkan. Dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Dan bersyukurlah atas kesehatan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Masya Allah. Jangan takut dengan matematika, karena pelajaran matematika adalah pelajaran yang bisa dipelajari jika kita terus berlatih. Dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Ada lagi Kak Taskia yang ingin ditanyakan?
Ya baik Kak Ami. Ada pesan lagi Bang Keza untuk adik-adik? Ada. Sekarang untuk apa? Terima kasih kepada Radio Padang FM karena sudah mengundang saya sebagai bintang tamu. Dan terima kasih kepada Kak Ami dan Kak Taskia dan Bu Nora dan Papa juga yang telah mengantarkan ke sini. Iya. Terlihat ya papanya semangat sekali mengantarkan ya. Terima kasih pula kepada Papa, Mama dan keluarga serta guru-guru di Al-Azhar, terutama Bu Ana dan guru-guru privat Keza itu Bunda Rika, Kak Pipit, Pak Ade dan Pak Yusron dan lain-lain. Oh iya, SD Al-Azhar 32 Padang sudah melakukan pembukaan penerimaan murid baru loh. Iya. Karena adik-adik saya masih sekolah di sana. Daftar ya adik-adik. Ya, jangan lupa daftar ya di Sekolah Al-Azhar menciptakan adik-adik yang berprestasi seperti Bang Keza ini salah satu contohnya ya. Dan sekarang sudah bisa masuk ke SMP 1 Negeri Kota Padang. Dan telah sampai kita di penghujung program di menit 00. Kak Taskia pengen menutup hari ini? Silakan Kakak. Iya Kak Aminda. Terima kasih kepada adik-adik yang di rumah atau sahabat setia. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi sahabat setia. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat setia telah masih mendengarkan di Sajian Anak Muslim edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Hamidah juga pamit. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.